Al-Fatihah al-hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i ikhwani min anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa jami'ul ulama wal awliya was salihin wa jami'i masyayikhina fi din ususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Sa'id Muhammad al-Malik al-Hasani usan ila Sayyidil Imam Al-Bukhari amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim anwari ma'ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بما بعلوم في الدارين آمين. قال باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركض وهو جنب قال نعم ويتوضأ. Bab menerangkan tentang tidur ketika dalam keadaan junub. Boleh tak? Tengah malam junub, tidur dulu apa langsung mandi jam 1 ke jam 2 ke jam 3 ke, apa nunggulah nantilah subuh lah nanggung. Ini bab dia nih Pak. Ada juga bab macam gini. Itu namanya Islam tu kafah semuanya. Jadi bab menerangkan tentang tidur ketika junub. Gimana? Boleh apa tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dicerita dari Sayyidah Aisyah istri beliau. Jadi Abi Salama dia tanya sama Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana bertanyanya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yarqud wa huwa junubun? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidur dalam keadaan junub? Tanyanya sama Sayyidah Aisyah istri beliau. Gimana jawabnya? Qalat na'am wa yatawadda. Kata Sayyidah Aisyah, ya, tapi dia wudu. Gitu. Maksudnya gimana? Kalau junub nak tidur wudu dulu minimal. Gitu. Nak mandi tengah malam malas sejuk lagi sekarang musim hujan. Kan? Saya tanya sama atuk-atuk pula nih, tapi tak apalah. Gimana caranya? Uduk dulu. Habis itu boleh tidur. Adabnya gitu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah tuntunan Rasulullah. Kadang-kadang kan keadaan tidak memungkinkan, umpamanya tengah malam apa segala macam, ya. Ya sudah wudu aja dulu, nanti mandinya nanti. Boleh tidur dulu. Jelas ini? Jelas sekali, alhamdulillah. Biasanya gimana? Entah. Terserahlah masing-masing. Biasanya. Sekarang kita udah ngaji Bukhari. Babu nomil junubi. Ini masih diulangi lagi. Bab menerangkan tentang tidurnya orang yang junub. Wa bilaikul hadasana Qutaibatu qala hadatsana Al-Laits an-Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub. Sayyidina Umar bin Khattab tanya sama Rasulullah. Gimana tanyanya? Ayarqudu ahaduna wa huwa junubun? Ya Rasulullah, apakah
salah satu dari kami ini boleh tidur dalam keadaan junub? Boleh tak ya Rasulullah? Tanya. Namanya sahabat tentu tanya ke Nabi. Boleh tidak? Jadi semuanya pakai harus, sahabat ini semuanya dia harus ikut aturan. Makanya ditanya, ini masalah ini tanya, masalah ini tanya. Semua tanya. Itu awal-awal. Ketika tanyanya sahabat itu sampai sekarang menjadi tuntunan, sampai sekarang ini menjadi hukum. Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah, apakah boleh salah seorang di antara kami ini tidur sedangkan dia dalam keadaan junub? Qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Kata Rasulullah, ya. Ketika wudu salah seorang kalian, maka tidurlah dan dia dalam keadaan junub. Ini diperkuat dengan hadis ini. Ya, tapi wudu dulu. Bahasa gampangnya gitu. Ya, boleh, tapi wudu dulu. Karena kalau tak wudu tak bagus. Tuh. Kalau nak wudu, nanggung pula dah kena air. Ya sudah mandi sekali. Wah, kena air juga. Mandi sekali sudah. Tengah malam. Babul junubi yatawaddau summa yanam. Masih apa? Hadisnya tentang itu. Bab tentang orang yang junub berwudu kemudian tidur. Wa bi ilaikul hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Laisu an Ubaidillah bin Abi Ja'far an Muhammad bin Abdurrahman an Urwata an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala fardahu wa tawaddaa lis-shalah. Orang ngaji hadis ginilah. Jadi dulu saya ngaji ya gini, bacanya caranya gini. Jadi ada Syekh, ada Buya, kita baca satu-satu. Modelnya gini, cara bacanya ya gini. Ini terangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur, ini ceritanya Sayyidah Aisyah. Jadi Aisyah dari Sayyidah Aisyah qalat, Sayyidah Aisyah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyana wa junubun ghasala farda wa yatawadda lis-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mau tidur dan Rasulullah SAW ketika beliau mau tidur dan beliau dalam keadaan junub, beliau membasuh farjinya kemudian berwudu seperti wudu mau sholat. Jadi dibersihkan, ya, cebok dulu, setelah itu wudu seperti wudunya nak sholat, setelah itu tidurlah. Tuh, jelas luar biasa keterangannya. Wa bi ilaikul hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Juwairiyah an Nabi' an Abdillah qala istafta Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam ayana mu'aduna wa huwa junubun qala nam idza tawadda. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu meminta fatwa, meminta fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang kami tidur ketika dia junub? Rasulullah menjawab, qala nam idza tawadda. Ya, kalau dia berwudu. Diulang hadis gitu, hadis ini banyak hadisnya. Putar-putar di situ. Ini macam ringan tapi berat, kan? Malas. Waduh, nak bangun udah malas. Harus ya gimana lagi? Kayaknya ringan tetapi berat. Kalau tidak diniatkan. Kemudian wa bi lakal hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala dzakara Umar bin Khattab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibul janabatu minal lail wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda waqsil dzakaraka thumma nam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
bercerita kepada Rasulullah, sesungguhnya Sayyidina Umar ini junub di malam hari. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, apa kata Rasulullah? Tawadda waghsil dzakaraka summa nam. Wuduklah, basuhlah zakarmu dan tidurlah. Sama. Babun idzal taqal khitanani, bab menerangkan apabila bertemu dua khitan. Apabila bertemu dua khitan, maksudnya apa nih? Dua khitan. Wa bi ilai qala hadatsana Muadz bin Fadala qala hadatsana Hisamun wa hadatsana Abu Nuaimin an Hisamin an Qadadata anil Hasan an Abi Rafi'in an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza jalasa baina su'baha al-arba' summa jahada faqad wajaba al-ghuslu tabahu Umar bin Marzuq an Su'bata mislahu wa qala Musa haddatsana Aban qala haddatsana Qatadatu akhbarana Al-Hasan mislahu. Bab menerangkan tentang ketika bertemu dua khitan. Bertemu dua khitan ini maksudnya apa? Khitan laki-laki sama khitan perempuan. Ini bahasa kiasan dari berhubungan badan. Itu bukan cuma bertemu gitu aja. Ketemu di kamar mandi ketemu dua khitan. Enggak. Maksudnya terjadi hubungan badan. Jadi ada seorang tanya kepada saya, mungkin sekitar setahun ya atau 2 tahun yang lalu. Izinnya, Ustadz ini bagaimana? Dia pakai WA tanya. Saya pas saya di kamar mandi, tak pakai pakaian. Tahu-tahu adik saya perempuan masuk. Kata dia, adik perempuan masih kecil masuk. Biasanya tak pakai baju juga, kata dia. Kan berarti bertemu dua khitan. Kata dia dalam satu kamar mandi. Macam mana itu? Katanya. Apakah wajib mandi? Katanya. Jadi bingung deh. Ini bertemu dua khitan ini. Maksudnya bertemu dua khitan ini bukan hanya ketemu gitu, tetapi terjadi hubungan badan. Idzal taqa khitanani wajibul ghuslu. Ketika bertemu dua khitan, maksudnya terjadi persetubuhan, maka wajib mandi walaupun tidak sampai keluar mani. Maksudnya gitu. Tidak disyaratkan keluar mani. Yang penting ketika sudah terjadi, maka dua-duanya wajib mandi. Keluar mani tidak menjadi persyaratan. Ya. Jadi jima itu sudah menjadi penyebab mandi wajib. Jimanya sudah menjadi penyebab mandi wajib walaupun tidak sampai keluar mani. Ini hadisnya jelas, ya jelas. Jadi gimana hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina su'baha al-arba'ah." Summa jahada faqad wajaba al-ghuslu. Ketika seorang laki-laki duduk di antara apa namanya ini? Su'bah ini cabang. Maksudnya nih tangan dengan kaki ini 4. Diduduk di antara tangan dan kaki ini 4. Seorang laki-laki kepada istrinya. Summa jahada kemudian melakukan hubungan badan, ya, persetubuhan. Faqad wajibal ghuslu maka wajib mandi. Maksudnya kiasannya begitu. Maksudnya tidak menyebutkan di sini sampai harus keluar air mani. Pokoknya sudah terjadi mandi sudah. Babu ghasli ma yusibu minal farjil mar'ah. Bab menerangkan tentang membasuh apa-apa yang terkena sesuatu dari farjinya perempuan. Ini ngaji bukan masalah porno, bukan ngaji. Kalau tidak begini macam mana kita tahu hukum Islam? Ada sesuatu yang sifatnya
seperti ini. Wa bi qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris anil Husain qala ya wa akhbarani Abu Salamah ana Ata bin Yasar akhbarahu anna Zaid bin Khalid al-Juhani akhbarahu annahu sa'ala Uthman bin al-Affan faqala ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu falam yumni qala Uthman yatawadda kama yatawadda'u lis-salati wa yaghsilu dzakarahu qala Uthman sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam فأسألت عن ذلك علي بن أبي طالب وزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروا بذلك قال يحيى وأخبرني أبو سلمة عن عروة بن زبير أخبروا أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Wa bi ilaikal hadatsana Musaddad. Ini hadis falam yumni. Bentar, satu lagi hadis. Wa bi ilaikal hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Hisam bin Urwah qala akhbarani abi qala akhbarani Abu Ayyub qala akhbarani Abu Ubay bin Ka'b annahu qala ya Rasulullah idza jama ar-rajulu mar'ata falam yunzil qala yaghsilu ma masal mar'ata minhu thumma yatawadda'u wa yusalli qala Abu Abdillah al-ghuslu ahwatu wa dzalika al-akhir wa inna ma bayyana li ikhtilafihim. Ini ada dua hadis yang berikutnya ini yang menerangkan bahwa ketika terjadi hubungan persetubuhan tetapi tidak sampai keluar mani, tidak wajib mandi. Cuma disimpulkan di terakhir, yang dipilih adalah yang hati-hati, yang hadis yang tadi yang pertama. Karena apa dikatakan di sini wa innama akhwatu wadzalika al akhir. Karena hadis yang pertama tadi itu hadis yang terakhir, maksudnya disabdakan Rasulullah di kali yang di akhir, bukan pertama. Ini yang kedua hadis yang ini yang menerangkan bahwa ketika terjadi hubungan badan tidak wajib mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ma'mar, ya. Ini cerita dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Zaid bin Khalid al-Juhani bertanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Gimana tanyanya? Ara'aita idza jama ar-rajulu imra'atahu falam yumni? Bagaimana menurut engkau ya Amirul Mukminin, ya Sayyidina Utsman, ketika ada seorang laki-laki menjima istrinya kemudian tidak sampai keluar mani? Qala Utsman yatawadda kama yatawadda lis-shalah wa yaghsil dzakarahu. Kata Sayyidina Utsman apa? Wudulah seperti wudu untuk salat dan basuhlah zakarnya. Maksudnya apa? Tak usah mandi. Maksudnya tak usah mandi. Tadi hadis yang mewajibkan mandi ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, ya, ceritanya dari Imam Abu Hurairah. Dan juga dari mana lagi? Minal laili faqala. Berapa menit lagi? 6 menit. Oke. Itu diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, ya. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman. Ya. Kemudian kalau Utsman sami'tu min Rasulillah, kata Sayyidina Utsman, saya ini dengar dari Rasulullah. Fa'altu an zalika Ali ibn Abi Talib wa Zubair ibn Awam wa Talha
Ibnu Ubaidillah wa Abi Ka'ab, aku juga tanya, bukan kepada Sayyidina Utsman saja, kata Zaid bin Khalid, aku juga tanya dengan Sayyidina Ali, tanya dengan Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Talha, kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dan mereka semuanya nyuruh seperti itu juga. Maksudnya apa? Ketika seorang suami berhubungan badan dengan istrinya, kemudian tidak keluar mandi, cukup wudhu saja, zakarnya dibasuh. Zakarnya dibasuh, wudhu saja. Aduh, ini tadi bilang suruh mandi, kok hadis ini cuma suruh wudhu saja? Wah, kacau ini kan. Tidak ada lagi. Hadisnya berikutnya, yaitu diriwayatkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, idza jamar rajul mar'ata falam yunzil. Ya Rasulullah, bagaimana ketika ada seorang laki-laki menjima istrinya, kemudian dia tidak inzal, tidak keluar mani, qala yaghsilu ma massal mar'ata minhu summa yatawadda wa yusalli. Kata Rasulullah, basuh apa yang, maksudnya yang mengenai perempuan, maksudnya apa yang nempel ke perempuan, maksudnya apa? Ya, zakarnya dibasuh, dibersihkan. Summa yatawadda wa yusalli, kemudian setelah bersih wudu salat. Rasulullah tidak nyuruh mandi. Cobalah ini. Cobalah kalau kita belajar hadis sepotong-sepotong. Kata ngaji ini saja. Hadis yang ini tak wajib mandi, ini hadisnya Sahih Bukhari katanya. Aduh, kan kacau nih. Bagaimana kata Sayyidina Imam Bukhari? Qala Abu Ubaidillah al-ghuslu, al-Imam Abu Abdillah mengatakan al-ghuslu ahwat. Jadi mandi itu lebih hati-hati. Kesimpulannya, mandi itu lebih hati-hati. Ini ada hadis yang mengatakan suruh mandi. Kalau tidak keluar mani, ada hadis yang mengatakan tak usah mandi, wudu, dibasuh saja. Ini macam mana kesimpulannya? Kata Imam Abu Abdillah, al-ghuslu ahwat, mandi itu lebih hati-hati. Wadzalikal akhir, dan itu adalah keterangan yang terakhir. Maksudnya hadis yang di akhir. Jadi Rasulullah pernah sabda, tapi yang terakhir ini, sabda-sabda yang terakhir ini Rasulullah nyuruh mandi. Jadi dia semacam nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu mengganti hukum. Dulu hukumnya tidak wajib mandi, kemudian hukumnya jadi mandi. Karena ada hadis yang lain, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air itu dari air. Apa itu maksudnya innamal ma'u? Air, maksud air yang pertama adalah mandi, minal ma'i disebabkan keluar air mani. Itu innamal ma'u, sesungguhnya mandi itu hanya wajib kalau keluar mani. Maksudnya hadis tersebut. Ini berarti sama dengan hadis dua yang terakhir ini. Cuma hadis ini dinasakh. Dinasakh ini diganti hukumnya dengan hadis berikutnya seperti ini, ya. Jadi ini hadis tadi yang pertama ini tadi menasakh, mengganti hukum hadis yang dua ini. Jadi kesimpulannya apa? Seorang suami yang berhubungan dengan istrinya, ya, walaupun tidak keluar air mani, itu hukumnya wajib mandi. Walaupun ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah nyuruh wudu saja, ya, basuh zakarnya terus sholat, itu hadisnya sudah dimansuh. Dimansuh itu apa? Diganti hukumnya dengan hadis yang berikutnya. Bukan ini macam mana ini? Kok ini boleh, ini tak boleh, ini suruh mandi, ini tidak suruh mandi. Begitulah, ya, apa namanya, hukum. Itu namanya di dalam usul fikih namanya nasakh mansukh. Dan itu terjadi di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis, contohnya di hadis Bukhari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah majlis ke depan kita masuk di Kitabul Haid, bab menerangkan tentang haid. Yang ngaji laki-laki semua tak apa-apa, karena istrinya perempuan. Jangan laki-laki istrinya laki-laki, kacau, laknatullah, kena laknat sama Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.